Jogja tambah bagus, tambah ramai, dan ya Jogja istimewa. Selamat ulang tahun buat Kota Jogja. Terus harapan aku semoga Kota Jogja bisa menginspirasi kota-kota lainnya. Semoga Kota Jogja menjadi kota wisata yang benar-benar maju, lebih baik dari yang ini, pokoknya the best deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini di awal bulan Oktober 2025, tepatnya di tanggal 7 Oktober 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-269. Nah, malam ini kita pengen jalan-jalan lagi, di mana kita akan melihat suasana Kota Yogyakarta, khususnya kawasan Malioboro, setelah diberlakukan program jalur pedestrian 24 jam. Nah, di video ini kita akan melihat situasi jalan-jalan di Kota Jogja dari Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo, dan titik 0 km Yogyakarta. Nah, bagaimana situasi terkini Kota Yogyakarta, khususnya di kawasan Malioboro? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami keliling Kota Jogja dan kawasan Malioboro. Nah teman-teman, posisi kita sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Kita berjalan ke arah barat. Di depan kita ini ada simpang 4 Gramedia. Arah ke utara atau arah ke kanan adalah Jalan Cikditiro dan menuju kampus Universitas Gadjah Mada. Kemudian arah ke kiri ini akan menuju Jalan Suroto atau kawasan Stadion Kridosono. Dan dari simpang 4 Gramedia kita terus lurus ke arah barat, tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kalau kita perhatikan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri kita, ini terdapat banner-banner warna biru putih ya. Dan banner-banner ini merupakan kalender event Yogyakarta di sepanjang tahun 2025. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kiri ini akan menuju ke arah Jalan Faridan M. Noto atau ke kawasan Kota Baru. Selanjutnya di depan kita ini adalah Jembatan Gondolayu, merupakan jembatan dari salah satu sungai, yaitu Sungai Code, sungai yang melintasi Kota Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki kawasan Tugu Yogyakarta. Nah, Tugu Pal Putih atau yang lebih dikenal sebagai Tugu Yogyakarta ini adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tugu terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangeran Diponegoro, dan Jalan Pangeran Mangkubumi atau Jalan AM Sangaji. Nah, Tugu Pal Putih Yogyakarta ini mempunyai nilai simbolis yang merupakan garis imajiner yang terkenal dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan garis imajiner yang menghubungkan panggung Krapyak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Pal Putih Yogyakarta atau Tugu Yogyakarta. Nah, secara filosofis Sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam. Nah, lokasi yang ada di depan kita atau di bagian tenggara dari kawasan Tugu Pal Putih Yogyakarta terdapat monumen Tugu Golong Gilig. Nah, monumen ini memberikan informasi tentang bentuk Tugu Pal Putih saat pertama kali didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, perlu diketahui bahwa setiap tahunnya di Tugu Yogyakarta selalu diselenggarakan event Karnaval Malam Jalanan, salah satu event terbesar yang biasanya menjadi andalan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Yogyakarta, yaitu Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC. Nah, untuk tahun ini WJNC tidak diadakan teman-teman ya, karena faktor efisiensi anggaran. Nah, meski WJNC sendiri sebenarnya sudah masuk dalam kalender event nasional yang selalu sukses menarik minat wisatawan. Nah, untuk tahun ini pemerintah Kota Yogyakarta lebih banyak menggelar acara yang lebih sederhana.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah penutupan akses Jalan Malioboro selama 24 jam di tanggal 7 Oktober 2025, yaitu kegiatan Malioboro Full Pedestrian selama 24 jam. Di mana kebijakan ini diharapkan akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin menikmati suasana Malioboro dengan berjalan kaki bebas gangguan kendaraan bermotor. Nah, kemudian kegiatan yang lain dalam rangka ulang tahun Kota Yogyakarta tahun ini adalah kebijakan penertiban dengan memberikan ruang khusus di lokasi yang sudah ditentukan untuk para musisi jalanan atau pengamen dari Tugu hingga titik 0 km Yogyakarta. Nah, dengan kebijakan ini harapannya wisatawan akan lebih nyaman ya, sehingga tidak ada lagi kasus pengamen nodong jika tidak diberikan uang. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Margo Utomo, kita berjalan ke arah selatan ya. Dan kalau kita perhatikan di sepanjang Jalan Margo Utomo ini terdapat puluhan penjor ya. Jadi penjor sendiri adalah tiang bambu tinggi melengkung dengan berbagai hiasan seperti janur ya. Dan biasanya digunakan saat ada acara tertentu. Dan kali ini dalam rangka ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-269. Nah, selanjutnya dari Jalan Margo Utomo kita akan berjalan kaki ke arah selatan menuju titik 0 km Yogyakarta melewati Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. Nah teman-teman, saat ini kita sedang menyeberangi perlintasan kereta api ya menuju Jalan Malioboro. Dan seperti inilah suasana pada malam hari ini, meski malam ini bukan weekend atau saat liburan. Namun kalau kita perhatikan kawasan Malioboro cukup ramai teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di ujung utara Jalan Malioboro. Di sini terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang juga merupakan spot favorit ya untuk berfoto, khususnya untuk wisatawan yang berkunjung di Jalan Malioboro. Nah seperti di Jalan Margo Utomo, di Jalan Malioboro ini juga dipasang puluhan penjor ya, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri jalan. Di tahun 2025 ini, hari ulang tahun Kota Jogja mengusung tema lebih dekat, lebih cepat, melaju, melesat. Melalui tema tersebut mewakili semangat gotong royong untuk membangun kerekatan sosial yang lebih kuat. Dan tentunya dikolaborasikan dengan pertumbuhan iklim inovasi yang lebih baik guna mendorong pembangunan Kota Jogja. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Yogyakarta setiap harinya juga menyelenggarakan Car Free Night ya di Jalan Malioboro.
Nah, Car Free Night sendiri adalah kebijakan penutupan jalan untuk kendaraan bermotor di kawasan Malioboro setiap hari mulai pukul 18 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kebijakan Car Free Night ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberi kesempatan pengunjung untuk lebih leluasa berjalan kaki menikmati suasana khas Malioboro tanpa kebisingan kendaraan. Nah, seperti juga Car Free Night atau CFN malam ini di kawasan Malioboro juga diberlakukan Car Free Night ya. Cuman bedanya untuk malam ini di tanggal 7 Oktober 2025 diberlakukan 24 jam penuh. Nah, seperti inilah suasana Malioboro full pedestrian 24 jam. Terlihat saat ini para pengunjung ataupun wisatawan cukup nyaman melewati atau memadati jalur tengah yang biasanya digunakan oleh berbagai kendaraan bermesin. Nah, teman-teman, posisi kita berada di depan Plaza Malioboro ya, salah satu mall di kawasan Malioboro. Nah, berkaitan dengan kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan serta ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. Kota Jogja dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota gudeg karena keberadaan banyak institusi pendidikan, warisan budaya Jawa yang kental, serta makanan khasnya. Nah, Yogyakarta juga memiliki peran sejarah penting, pernah menjadi ibu kota negara Indonesia sementara ya, dan secara sukarela bergabung dengan Republik Indonesia pada tanggal 5 September 1945. Nah, Yogyakarta berasal dari dua kata, yaitu Ayogyo atau Ayodhya yang berarti kedamaian dan Karta yang berarti baik. Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India ya, di mana wiracarita Ramayana terjadi. Nah, luas wilayah dari kota Yogyakarta sekitar 32,5 km persegi yang merupakan 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, berdirinya kota Yogyakarta tidak lepas dari perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani oleh Kompeni Belanda. Perjanjian tersebut berisi tentang pembagian wilayah Kesultanan Mataram, di mana untuk wilayah Mataram bagian timur masih menjadi milik Kasunanan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono yang ketiga, dan di bagian barat menjadi hak Pangeran Mangkubumi, dan wilayah tersebut dibatasi oleh Sungai Opak ya. Nah, Pangeran Mangkubumi pun diakui menjadi raja pada wilayah ini dengan gelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Sinopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Nah, selanjutnya Pangeran Mangkubumi bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dan wilayah kekuasaannya bernama Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 1756 bangunan keraton selesai dibangun sekaligus menjadi tanggal pemindahan pusat pemerintahan dari Gamping ke keraton yang baru yang kelak bernama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, peristiwa pemindahan pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun kota Yogyakarta sampai saat ini. Nah, teman-teman, kita masih berada di depan Plaza Malioboro ya. Kita berjalan ke arah selatan. Nah, terlihat saat ini cukup ramai ya. Hal ini bisa dimengerti karena kawasan ini merupakan salah satu lokasi favorit wisatawannya untuk menikmati suasana malam di Malioboro. Nah, hal ini dikarenakan karena di sini merupakan salah satu pusat perbelanjaan ya yang ada di kawasan Malioboro, dan di sini juga terdapat beberapa fasilitas yang cukup banyak ya, khususnya untuk area kulinernya. Kemudian berbagai macam kebutuhan lainnya yang tentu saja dibutuhkan oleh wisatawan. Nah, kemudian yang paling menarik di sini juga terdapat plakat bertulisan Jalan Malioboro yang lokasinya ada di depan Plaza Malioboro. Nah, teman-teman, di sebelah selatan dari Plaza Malioboro ini ada pertigaan ya. Arah ke kanan ini adalah Jalan Dagen. Nah, Jalan Dagen merupakan jalan di sayap Jalan Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan
untuk menginap saat berada di kota Jogja. Nah, di sini terdapat banyak hotel dan penginapan mulai dari hotel berbintang hingga hotel budget. Beberapa hotel yang cukup bagus antara lain ada Wis Hotel Malioboro, L Hotel, Blue Sapphire, Grand Malioboro Yogyakarta. Nah, selain hotel, berbagai kuliner menarik juga terdapat di sini ya, antara lain ada gudeg, wedang ronde, bakmi Jawa, dan toko oleh-oleh. Nah teman-teman, saat ini kita masih melintas ya di Jalan Malioboro. Namun kita melintas bukan di jalur pedestrian, melainkan di jalur yang biasanya digunakan oleh kendaraan bermotor ya. Dan kalau kita perhatikan saat ini terlihat cukup banyak wisatawan yang nyaman ya untuk melintas di area jalur tengah Jalan Malioboro. Nah, salah satu keunggulan wisata di Jalan Malioboro ini adalah kawasan ini banyak ditanam pohon asem, sehingga menjadi teduh dan asri ya. Oleh karenanya banyak para wisata yang betah berlawan lama untuk berada di kawasan ini meski cuaca cukup panas ya, terutama saat siang hari. Nah, di mana di sini setiap 100 meter ada pohon gayam dengan nama ilmiah Inovarvus edulis, dan di antara pohon gayam ini yaitu sekitar 10 meter ditanami pohon asem atau nama ilmiahnya Tamarindus indica. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pohon asem di Malioboro ini melambangkan kesenangan, kegembiraan, dan filosofi hidup ya. Sedangkan pohon gayam memiliki makna pencapaian keutamaan hidup atau gayuh, dan mencari ketenangan dan keteduhan atau gegayuh ayam ya. Jadi kedua jenis pohon ini sengaja ditanam sebagai bagian dari proyek Sumbu Filosofi Yogyakarta yang menggambarkan alur hidup manusia dan bertujuan untuk menghidupkan kembali filosofi Jawa yang luhur. Nah teman-teman, posisi kita sekarang berada di perempatan Batik Terang Bulan ya. Jadi arah ke timur atau arah ke kiri ini adalah Jalan Suryat Majan, sementara arah ke barat atau arah ke kanan ini adalah Jalan Pajaksan. Dan saat ini kita berada di Jalan Margo Mulyo. Selamat malam Kak. Mau dengan kakak siapa? Kakak Diana. Pengunjung atau wisatawan dari mana Kak? Kita dari rombongan Surabaya, Kak. Surabaya, Jawa Timur ya Kak ya? Ya Benar. Lalu di hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 ini, kenapa kakaknya tertarik mengunjungi kota Jogja sebagai kota tujuan wisata? Di sini kotanya sungguh menarik ya Kak ya. Jarang-jarang ada kayak becak, terus ada orang rame-rame jalan-jalan di sini. Kalau di kota-kota lain kan kita banyak kendaraan atau apa. Kalau di sini kan kita bisa jalan dengan santai. Lalu sudah berapa kali kakaknya mengunjungi Jalan Malioboro ini khususnya Kak? 2-3 kali sih, tapi nggak pernah malam sih. Tapi lihat kayak gini menarik banget malamnya. Dia, aduh, bener-bener bagus. Oh, di hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jogja ke-269 Kak. Iya. Apakah ada ucapan untuk Kota Jogja di hari jadi ulang tahunnya ini Kak? Semoga Kota Jogja menjadi kota wisata yang benar-benar
maju, lebih baik dari yang ini, pokoknya the best deh. Lalu malam ini kakaknya kelihatannya berfoto dengan menggunakan pakaian adat ya? Benar. Lalu bagaimana kesannya kak? Bagus, makanya jauh-jauh ke sini pakai ini sih sebenarnya, tujuannya sih mau foto bareng teman-teman ke sini. Tujuannya di sini. Lalu rencananya mau wisata kemana aja selain di Jalan Malioboro ini kak? Untuk besok kita mau ke Pantai Drini, terus habis itu ke Jeep apa ya? Lavatur. Lavatur, bener. Kita mau ke Lavatur di situ, seneng-seneng naik jeep. Makanya untuk satu malam ini kita habisin ke Malioboro. Kebetulan sih di sini tuh kebetulan banget. Cuma pas datang ke sini pas hari ini bener-bener beruntung ya. Kita bisa lihat kota Jogja yang kayak gini 24 jam. Biasanya kan kita sampai jam berapa ya nggak ada kayak gini, bener-bener. Aku juga tadi tuh sempat kaget kenapa sampai jam segini gitu. Ternyata ada hari ulang tahun Jogja. Yang disukai dengan kota Jogja apa kak? Ramah, terus dia itu emang benar-benar kota yang kayaknya ke Jawa-Jawaan banget ya kak ya. Dia mulai dari kotanya, terus habis itu wisatanya juga banyak. Lalu kalau di kota Jogja biasanya rencananya mau beli oleh-oleh apa kak? Nomor satu sih bakpia patok di sini yang benar. Nomor satu tadi sih udah kesana sempet borong sih. Semoga kota Jogja jadi tempat wisata yang benar-benar maju, jadi kota wisata yang sampai ke negara-negara luar negeri. Amin. Bisa. Ya, terima kasih banyak kak atas waktunya. Sehat selalu. Selamat berlibur di kota Jogja kak. Selamat malam. Nah, saat ini kita masih terus berjalan ke arah selatan teman-teman, dan kita masih berada di Jalan Margo Mulyo ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Margo Mulyo membentang dari perempatan Batik Terang Bulan sampai dengan titik 0 km Yogyakarta sepanjang 560 meter. Beberapa pusat bisnis ataupun tempat wisata yang menarik yang terletak di Jalan Margo Mulyo antara lain ada Pasar Beringharjo, Teras Malioboro 1, Teras Malioboro Ketandan, Teras Malioboro Beskalan, Hamzah Batik, Pasar Sore Benteng Fredebek, dan titik 0 km Yogyakarta. Selamat malam kakak-kakak berdua. Mau dengan kakak siapa? Aku JJ, aku Nova, aku sendiri dari Jambi. Aku dari Kebumen sih, dekat sini. Kalau yang disukai dengan kota Jogja apa kak? Jogja itu damai ya, damai, istimewa, vibes-nya itu beda, pokoknya menenangkan ya. Kalau aku sendiri yang suka dari kota Jogja itu kulinernya sih yang pertama, terus tempat-tempat wisatanya juga bagus. Itu sih alasannya. Kulinerannya pernah coba kulineran apa kak di Jogja? Aku pernah cobain gudeg. Lalu gimana menurut kakak yang asli Jambi dari Sumatera tentang makanan gudeg kak? Kalau aku sendiri tuh karena pertama kali jadi manis ya, karena aku aslinya orangnya suka pedas, asin, terus tiba-tiba ke manis itu kayak ya enak-enak aja, kaget. Di hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jogja ke-269, apakah ada ucapan atau Kalau dari aku sendiri, pertama selamat ulang tahun buat Kota Jogja. Terus harapan aku semoga Kota Jogja bisa menginspirasi kota-kota lainnya. Oke, harapannya ya Jogja semakin hari semakin maju, makin damai gitu. Karena kita sebagai wisatawan maupun yang tinggal di sini perantau itu sangat menyukai Jogja. ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Sukses selalu kakak-kakak berdua. Selamat malam. Nah, selanjutnya dari Teras Malioboro Ketandan kita terus berjalan ke arah selatan teman-teman, dan saat ini kita berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, titik 0 km Yogyakarta merupakan penanda titik awal pengukuran jarak ya di kota Yogyakarta. Nah, titik 0 Yogyakarta ini berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat,
Jalan Margomulyo dari sisi utara, Jalan Panembahan Senopati dari sisi timur, dan Jalan Pangurahan dari sisi selatan. Nah, titik 0 km ini juga merupakan salah satu lokasi favorit wisatawan ya, karena di sekitar lokasi ini terdapat berbagai bangunan bersejarah yang sangat ikonik ya, antara lain ada gedung BNI 46, gedung kantor pos Yogyakarta, Monumen Serangan Umum 1 Maret, dan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Selamat malam kakak-kakak semua. Hai. Maaf, dengan kakak siapa? Tidak. Tufa. Tara. Ian. Pengunjung atau wisatawan dari mana kak? Dari Purwokerto. Purwokerto, Jawa Tengah ya kak ya? Ya. Lalu kenapa kakak-kakak semua tertarik mengunjungi kota Jogja sebagai kota tujuan wisata di bulan Oktober 2025 ini kak? Niatnya mau itu lihat nonton kunjungan. Kunjungannya Jogja, tapi aku kayak Jogja tuh kayak punya khasnya sendiri. Tempatnya istimewa. Karena Jogja istimewa. Ya, istimewa. Lalu sudah wisata kemana aja selain di Jalan Malioboro ini kak? Baru kesini. Besok ke Bukit Becici. Bukit Becici ya? Ya. Lalu rencananya kemana aja selain di Jalan Malioboro dan Bukit Becici? Pusat oleh-oleh Jogja. Bagaimana kesannya di Jalan Malioboro ini kak? Asik. Ya, menyenangkan. Seru. Hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 ini bertepatan dengan hari ulang tahun kota Jogja yang ke-269. Apakah ada kata-kata ucapan bagaimana kak? Ya, semoga Jogja tambah maju, tambah bagus, tambah ya asik lah. Ya, sama begitu. Tambah seru. Ya, semoga Jogja tambah bagus, tambah ramai, dan ya Jogja istimewa. Lebih istimewa lagi. Oke kak, terima kasih banyak atas waktunya ya kak ya. Selamat berlibur di kota Jogja. Selamat malam kak. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.